Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwatu iman sidang Jum'ah yang berbahagia. Di kesempatan siang hari ini, marilah kita memanjatkan puja-puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Suci dan Allah yang Maha Tinggi, yang telah mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan siang hari ini. Di awal ibadah Jum'ah pada kesempatan siang hari ini pula, marilah kita sama-sama berharap dan berdoa. Semoga ibadah Jum'ah yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini akan dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, salah satu kelebihan Islam dibandingkan dengan keyakinan-keyakinan yang lain adalah Islam mengajarkan tentang ketawazunan. Islam mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan. Oleh sebab itu kita diajarkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita diajarkan oleh Islam agar kita menjadi pribadi-pribadi dan kelompok manusia yang tidak hanya berbahagia di dunia, tapi juga berbahagia di akhirat kelak. Ketawazunan ini pula tergambar dari syariat yang kemudian Allah turunkan kepada kita. Syariat yang bersifat syumuliyah, syariat yang bersifat menyeluruh. Islam tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara wudhu dan sholat yang baik. Islam tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya kita melaksanakan ibadah haji dan umrah secara baik. Di saat yang bersamaan, Islam pun mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita bernegara dengan baik. Dalam konteks ini, kita sering mendengar salah satu cita-cita dari para ulama-ulama terdahulu yang mereka pun berkontribusi pada kemerdekaan Indonesia. Mereka ingin membangun Indonesia di masa depan sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terkait baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini, Imam Al-Mawardi yang hidup dan terlahir di Basrah, Irak tahun 973 Masehi memberikan sejumlah prasyarat pokoknya. Yang pertama, kalau negeri ini ingin menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang harus dibangun dari negeri ini adalah adinun muttaba'un. Kita harus memuliakan nilai-nilai agama. Seluruh kebijakan yang diambil oleh kita sebagai pribadi, oleh kita sebagai kepala rumah tangga, maupun kita yang diberikan amanah untuk memimpin masyarakat harus bersendikan nilai-nilai agama. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila di sebuah negeri hadir penduduk-penduduk yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya negeri itu kemudian akan mendapatkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dulu ketika kita kecil, kita diajarkan di surau-surau kita, di musola-musola kita, di tempat-tempat ngaji kita, bahwa malaikat yang menurunkan hujan itu dimaknai juga sebagai malaikat yang menurunkan rizki. Oleh sebab itu dalam sejumlah terminologi, hujan itu dimaknai sebagai rizki bagi umat manusia. Tapi kalau kemudian keimanan dan ketakwaan itu telah menguap dari ahlul qura, dari penduduk enggak lagi memperhatikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, maka hujan yang tadinya berkah lalu kemudian berubah menjadi musibah. Seperti apakah orang bertakwa itu? Orang bertakwa itu salah satu ciri yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah
apabila kalian besok meninggal, maka hari ini kalian harus menanam pohon. Oleh karena itu Islam mengejarkan kepada kita tentang fiqhul bi'ah, fikih lingkungan. Bagaimana kita sayang pada lingkungan kita, itu pun bagian dari ketakwaan. Dalam konteks yang lain, kita adalah manusia-manusia yang betul memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Tapi siapa di antara kita yang kemudian bisa mengetahui kapan kemudian langit itu akan menurunkan hujan, kapan kemudian bumi ini akan bergetar, kapan kemudian gunung-gunung itu akan meletus? Tak ada satupun teknologi yang secara presisi bisa menentukan kapan gempa itu akan tiba, kapan gunung itu akan meletus. Oleh sebab itu yang paling penting, yang kemudian harus dilakukan oleh kita dalam situasi yang kemudian musibah itu datang silih berganti adalah memastikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa. Yang dengan kemudian iman dan takwa itu besar harapan kita memperoleh keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, negeri itu akan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur apabila kemudian hadir adlun syamilun. Ada keadilan yang menyeluruh. Hukum tajam pada siapapun. Hukum ditegakkan pada siapapun. Beberapa hari terakhir ini kita dikagetkan dengan sebuah pemberitaan. Saya sebagai seorang guru ngaji itu terluka luar biasa dalam. Karena di kota ini ditemukan sebuah kasus yang mencengangkan. Ada seseorang yang kemudian dipredikati sebagai guru ngaji, lalu kemudian melakukan pelecehan terhadap santri-santrinya. Apa yang kemudian harus kita lakukan sebagai umat Islam? Umat Islam tidak boleh defensif dengan mengatakan hal itu tidak ada. Kalau itu adalah fakta, maka kemudian kita harus terima bahwa ada ternyata orang yang mengklaim dirinya guru ngaji, orang yang kemudian mengklaim dirinya mendirikan sebuah lembaga pentahfidzan Al-Quran, tapi kemudian kehidupannya jauh dari nilai-nilai Qur'ani. Apa yang kemudian harus negara lakukan kepada orang-orang semacam itu? Hukum harus ditegakkan. Kalau dalam syariah Islam, karena yang bersangkutan sudah menikah, maka kalau hukum Islam ditegakkan, yang bersangkutan itu melakukan zina muhsan, ia harus diranjam sampai mati. Itu adalah ketegasan Islam, bagaimana melindungi perempuan, melindungi anak-anak dari kekerasan-kekerasan semacam itu. Ikhwatu iman yang saya muliakan, keadilan ini harus tegak. Keadilan ini kemudian harus menyentuh siapapun, baik itu kemudian penguasa maupun rakyat jelata. Rasulullah SAW ketika kemudian mendapatkan perintah dari Allah untuk menegakkan hukum hudud, yang masuk dalam kompilasi hukum pidana Islam, yakni potong tangan bagi pencuri, maka kita memperhatikan kalimat Rasulullah SAW ketika men-announcement hukum itu. Nabi mengatakan, mulai hari ini kalau ada yang mencuri maka harus dipotong tangannya, dan demi Allah apabila Fatimah Az-Zahra putriku mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Bila kemudian hadir pemimpin yang menghadirkan keadilan bagi semua, tak hanya bagi orang-orang yang kemudian jauh dari dirinya, tapi kemudian yang ada lekat di pelukannya, maka kemudian negeri itu akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena dalam Al-Quran ada kalimat i'dilu huwa aqrabu bittaqwa. Sesungguhnya keadilan itu mendekatkan kita pada ketakwaan. Yang ketiga, syarat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Ad-Dabu Dunya Waddin adalah khisbun darun. Kesejahteraan itu harus dirasakan oleh setiap pihak. Kesejahteraan itu harus dirasakan oleh seluruh penduduk. Negeri yang kemudian menegakkan syariah Islam atau negeri yang kemudian memperhatikan nilai-nilai keislaman adalah negeri yang Gini rasionya tidak terlalu tinggi. Gini rasio adalah keadaan antara orang kaya dan orang miskin itu tidak kemudian terpaut jurang yang sangat dalam. Negeri yang baik itu adalah negeri yang diperkenankan di situ ada orang kaya, tapi orang miskin yang nggak terlampau miskin sampai kemudian mereka tidak memiliki daya beli. Bagaimana strategi Islam untuk menghadirkan khisbun darun? Islam mengajarkan kita kebaikan finansial berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf.
Dengan zakat kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apa fungsi zakat itu? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Fungsi zakat itu tidak hanya sekedar membersihkan harta kita. Fungsi zakat pun adalah agar kemudian orang-orang yang kemudian tidak seberuntung kita, kehidupannya akan tumbuh dan berkembang menjadi kehidupan yang jauh lebih baik. Oleh sebab itu dalam kesempatan siang hari ini izinkan saya mengingatkan kita semua. Kalau kita membayar zakat, kalau kita berinfak, kalau kita bersedekah, pastikan zakat, infak, dan sedekah kita itu adalah zakat, infak, dan sedekah yang kemudian produktif. Dulu tahun 970 di Afrika didirikan salah satu universitas tertua ketiga di dunia, namanya Al-Azhar University di Kairo. Didirikan tahun 970 sampai 973, 3 tahun bangunannya didirikan. Tanahnya diwakafkan oleh seorang gubernur, lalu kemudian orang-orang kaya mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan wakafnya untuk membangun kampus itu. Hari ini usia Al-Azhar sudah sangat tua, tahun 970 per hari ini tahun 2021. Dan sampai hari ini ada begitu banyak santri, ada begitu banyak mahasiswa dari berbagai belahan dunia yang kemudian belajar di Al-Azhar dan digratiskan pendidikannya di Al-Azhar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa ada lembaga pendidikan yang baik di saat yang bersamaan pintunya bisa diketuk oleh keluarga-keluarga orang miskin? Itu dikarenakan Al-Azhar dibangun oleh orang-orang yang memiliki kesadaran berzakat, berinfak, bersedekah dan berwakaf. Mudah-mudahan saja success story yang kemudian ditunjukkan oleh Al-Azhar bisa dilakukan di kota Bandung ini. Kita melihat ada begitu banyak sekolah-sekolah Islam yang baik, sekolah-sekolah Islam yang keren, sekolah-sekolah Islam yang berkualitas. Tapi kita di saat yang bersamaan agak sulit melihat ada sekolah-sekolah yang baik itu, lalu kemudian pintunya bisa diketuk oleh keluarga-keluarga dari keluarga yang tidak berpunya. Ini adalah tanggung jawab kita semua, Hizbun Darun, bagaimana kemudian kita bisa mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada. Yang keempat adalah amnun amun. Sebuah negeri itu bisa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau di negeri itu stabilitas keamanannya terjaga. Bagaimana caranya menjaga stabilitas keamanan? Salah satu syarat yang paling mudah adalah kita menjaga diri untuk tidak terlalu senang, untuk tidak terlalu bersemangat meributkan hal-hal yang sama sekali tidak penting dalam kehidupan kita. Islam mengajarkan kepada kita, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Banyak sekali keributan-keributan, bahkan pertengkaran, bahkan peperangan yang terjadi dikarenakan salah satu pihak tidak bisa menjaga lisannya. Islam mengajarkan kepada kita kalau kita enggak paham akan sebuah urusan, kalau kita enggak paham atas sebuah isu, maka Islam mengajarkan kepada kita untuk menutup rapat-rapat mulut kita. Islam mengajarin sama kita, berbicaralah kamu kalau sekiranya akan menghadirkan kebaikan, tapi diamlah kamu kalau kemudian kamu tidak yakin apa yang akan kamu sampaikan itu bisa menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan. Ikhwatu iman yang saya muliakan, sejarah membuktikan negara-negara yang tidak mampu kemudian menjaga sikapnya, penduduknya tidak mau menjadi penduduk yang harmonis, maka biasanya negara-negara semacam itu akan jauh dari kemajuan peradaban. Di wilayah Asia Selatan ada sebuah negeri yang dulunya luas luar biasa, namanya Hindustan. Karena agamanya berbeda, yang satu Hindu, yang satu Islam, lalu kemudian berubah menjadi 2 negara. Ada India, lalu kemudian ada Pakistan. Pakistan sudah hampir muslim semua, tapi sayang, di Pakistan itu ada 2 kelompok Islam yang besar. Satu kelompok Islam Haraki yang kemudian mengedepankan gerakan-gerakan politik. Yang satu ada kelompok Islam yang kemudian lebih ta'abudi, lebih kemudian fokus pada persoalan-persoalan ibadah mahdhah. Apa yang terjadi? Akhirnya negara itu kemudian sekarang terbelah menjadi 2 negara. Satu Pakistan dan satu Bangladesh. Per hari ini Pakistan disebut sebagai failed state, sebagai negara gagal karena kemudian stabilitas keamanannya enggak terlalu bagus, lalu kemudian Bangladesh menjadi sebuah negeri yang sangat miskin. Kalau kita datang ke Bangladesh, kita akan lebih mudah menemukan kemiskinan yang luar biasa. Kalau kemudian negeri ini tidak ingin kemudian mengulang sejarah negeri-negeri yang semacam itu, maka saatnya kita untuk menjaga sikap kita, menjaga diri kita, membangun harmoni di antara kita semua
dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip toleransi yang diajarkan oleh Islam, lakum dinukum waliyadin. Kalau untuk persoalan akidah, kita harus kokoh dan kuat. Tapi kalau untuk persoalan muamalah, kita lalu kemudian sama-sama mengikhtiari kebaikan bagi sesama. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Dua syarat yang terakhir adalah amalun fasihun. Sebuah negeri itu akan baik jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur apabila masyarakatnya senantiasa menghadirkan pikiran-pikiran yang positif. Kita mengalami pandemi yang luar biasa panjang. Saat ini pandemi belum terkendali secara baik. Wallahu alam bisawab, sampai kapan kemudian pandemi ini akan terjadi? Sampai kapan kemudian virus itu akan bermutasi? Yang harus kita lakukan adalah kita mencoba menjaga diri kita agar kemudian kita semua menjadi muslim yang baik. Dan salah satu ciri dari muslim yang baik adalah ia memperhatikan maqasidus syar'i, yakni hifdun nafs, menjaga jiwanya. Oleh karena itu kita kemudian mempergunakan vaksin, kita memperhatikan protokol kesehatan, itu adalah bagian dari hifdun nafs. Lalu kemudian ikhwatu iman yang saya muliakan, ketika kita melihat pandemi yang sedemikian panjang, orang-orang yang kemudian menjadi pribadi muslim yang baik itu akan terus mencari kira-kira apa hikmah di balik semua ini. Salah satu hikmahnya adalah ketika di beberapa bulan terakhir ini pintu-pintu masjid mulai dibuka, ada kerinduan yang luar biasa bagi kita semua untuk duduk semacam ini, untuk beribadah semacam ini. Dan kita jadi sadar betul betapa kesehatan itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang baik itu ketika kemudian melihat di periode Juli Agustus kemarin begitu banyak yang meninggal, lalu kemudian muslim yang baik akan kemudian berpikir, oh ternyata betul nyawa itu sama sekali tidak di tangan dokter, tidak di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatu iman yang saya muliakan, ketika kita sampai hari ini masih disehatkan oleh Allah, Allah masih mengaruniakan nyawa bagi kita, maka mari kita gunakan sisa usia kita ini untuk kebaikan. Yang terakhir adalah sultanun qahirun. Sebuah negeri akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur apabila negeri tersebut dipimpin oleh orang yang punya strong leadership, punya kepemimpinan yang kuat. Ia sidik, ia benar berkata dan ia benar dalam bertindak. Ia lalu kemudian amanah, ia enggak pernah berkhianat dari janji-janji yang sudah disampaikan. Ia lalu kemudian fatanah, ia cerdas, ia pintar, sehingga kemudian ia bisa memilihkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk masyarakatnya. Lalu kemudian ia tabligh, ia pandai mengkomunikasikan pesan kebaikan untuk masyarakatnya, dan dengan pesan kebaikan itu masyarakat lalu kemudian akan berubah ke arah yang jauh lebih baik dengan cara ia kemudian hadir sebagai teladan bagi seluruh warganya. Ikhwatu iman yang saya muliakan, dicukupkan sekian khutbah Jum'ah pada kesempatan siang hari ini. Dan marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi diri kita, keluarga, sahabat-sahabat, sesama muslim, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa jiyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.